Saudara-saudari yang terkasih dari keluarga Vincentian, kita teruskan renungan tentang panggilan, tetapi sekarang bukan secara umum, tetapi dalam terang Vincentius. Dan untuk itu saya ambil dari buku kecil Jalan Vincentian pada halaman 76. Warisan kita adalah orang miskin. Ya, orang miskin. Evangelizare pauperibus misit me. Kita lihat kata Latin itu di pintu di kepanjen, yaitu berarti menginjili orang lain, orang miskin. Menginjili orang miskin adalah tugasku, kata Yesus dalam khotbahnya di Nazaret waktu dia memulai tugasnya. Lihat dalam Lukas. Maka dengan begitu kita harus lihat kata yang dikutip dalam buku kecil, buklet Jalan Vincentian, ditarik dari khotbah atau konferensi Vincentius pada tanggal 17 Mei 1658 untuk menjelaskan aturan-aturan CM, aturan-aturan kongregasi misi. Dan dalam hal itu dia dengan tegang menegaskan bahwa semua aturan ini diambil dari Injil dan bertujuan menolong kita untuk membuat hidup kita serupa dengan hidup Yesus selama dia masih di dunia ini. Tuhan kita datang, dia diutus oleh Bapanya untuk membawa kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan inilah kata Vincentius, inilah panggilan kita. Maka patutlah kita mengucapkan syukur. Kita akan temukan lagi sakit, syukur, berani, dan memuji. Bukan suatu pilihan pribadi, tetapi suatu panggilan. Ini bedanya. Seringkali orang kira bahwa masuk seminari, masuk biara atau karena memilih. Bukan, karena dipanggil. Dan tentunya pada waktu dipanggil dengan antusiasme. Sesudah itu bisa timbul rasa sakit karena melihat bahwa jauh dari yang dimimpikan, dan barulah perlu rasa berani untuk menempuh jalan baru. Kita bisa lihat hal itu dalam konferensi yang kita sekarang baca. Santo Vincentius ceritakan bahwa pernah Ratu Prancis mohon supaya pastor-pastor CM, pastor-pastor Lazaris pergi ke kota Metz, kota di mana banyak orang Protestan, untuk memberi misi. Dan Vincentius jawab, maaf, yang mulia, ini bukan panggilan kami. Kami tidak dipanggil untuk pergi ke kota, tetapi ke tempat terpencil. Memang harus dipikirkan itu dalam konteks abad ke-17. Pada waktu itu, di kota penuh dengan imam, dengan pastor, dengan biarawan, dan seterusnya, dan di pelosok kosong. Barangkali masa kini, masa sekarang, justru
kemiskinan baik rohani maupun jasmani lebih banyak di kota daripada di kampung, di tempat terpencil. Selalu harus melihat kembali konteksnya. Tetapi tujuannya sama. Pilih rasa dipanggil untuk pergi bukan di tempat di mana sudah ada tenaga yang berlimpah-limpah, tetapi di mana justru orang tidak suka pergi karena lebih sulit, karena lebih sepi. Dan saya kira jawaban Vincentius kepada ratu itu kadang-kadang kita harus juga pakai untuk uskup-uskup yang dengan gampang kalau lihat ada kurang tenaga untuk ke paroki-paroki di kota, panggil orang Vincentian. Apakah tidak boleh berkata kepada uskup, Bapak uskup, maaf, panggilan kami bukan untuk isi lubang, tetapi untuk pergi ke tempat orang miskin. Tentunya pergi ke tempat orang miskin itu bisa beraneka ragam. Vincentius sendiri sudah mengerti bahwa kalau dia tidak membina imam projo, percuma dia memberi misi, karena nanti tidak ada yang akan meneruskan kerja itu. Maka untuk kami Lazaris, kerja di seminari, di keuskupan atau di tempat mana, kerja yang cocok dengan panggilan kita. Karena dengan demikian kita membina orang yang nanti akan mendampingi orang yang biasanya tidak diperhatikan, kaum miskin dalam bentuk rohani maupun jasmani. Maka panggilan kita bukan terjun sendirian sebagai orang yang hebat, tetapi supaya kita bersama dengan semua orang yang berkemauan baik bisa pergi. Dan dalam hal itu justru dia dalam konferensinya berkata bahwa dia harus meniru Yesus. Bukan dalam hal apa yang Yesus kerjakan, tetapi metode Yesus, caranya Yesus. Dia mengutip Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1. Yesus mulai mengerjakan, sesudah itu mengajarkan. Dulu kerja, sesudah itu teori. Dan Vincentius berkata kalau untuk ke CM, untuk ke kongregasi misi, sudah katanya hampir 30 tahun kami kerja, baru sekarang dalam 3 tahun yang lalu ada secara tertulis aturan-aturan yang sedang dijelaskan kepada konfrater-konfraternya. Katanya Yesus sama 30 tahun menghayati semua keutamaan di Nazaret, dan dalam 3 tahun terakhir mengajar, memberi Injil. Barangkali ini juga perlu kita pikirkan. Setiap kongregasi atau kelompok dari keluarga Vincentian, bagaimana kita bisa memikirkan cara itu. Berbeda dari Sister Putri Kasih, dari CM, dari dari Ozanam, dan masing-masing punya yang cara khas, tetapi justru dipikirkan kembali bagaimana yang kita sekarang kerjakan bisa lebih cocok dengan panggilan
ala Vincentian. Tidak ada satupun yang bisa berkata, oh sudah beres. Dan ini yang seharusnya kita memikirkan sekarang. Waktu Vincentius mulai, kalau kita dengar caranya gereja di Perancis, di Italia, di tempat lain, menyedihkan. Sungguh-sungguh lebih parah daripada corona sekarang. Dan dia lihat ada permohonan dari uskup-uskup, dari orang lain yang berkata, Vincentius, lihat keadaan ini, bolehkah buat begitu? Dan kalau sudah mendengar orang mengucapkan ini, dan sesudah doa, dia mulai karena dia merasa bahwa ini penyelenggaraan ilahi yang menyiapkan itu untuk dia. Berapa kali kalau kita baca surat-suratnya, konferensinya, dia berkata, luar biasa. Kami orang yang paling tidak berharga, paling tidak punya bakat, tetapi toh, lihat, Tuhan memilih kami untuk kerja ini. Misalnya untuk persiapan calon pentabisan supaya mereka sungguh-sungguh siap, supaya pergi ke tempat orang yang dihukum untuk kerja di atas sebagai pendayung di atas kapal-kapal, dan pergi ke Afrika Utara untuk mendampingi budak-budak yang ditangkap dan menjadi budak dari orang Islam, dan seterusnya ke Madagaskar, ke Polandia, tidak pernah dia pergi karena pikirannya, tetapi karena orang berkata, Vincentius, lihat, ada orang miskin di sana. Tentu pada umumnya dia sudah melihat dulu, tetapi tunggu dipanggil, bukan pilih sendiri. Kalau dari pihak uskup-uskup yang saya singgung tadi, ada kemauan untuk kita membawa semangat Vincentian di dalam keuskupan mereka, oh, lari, pergi ke sana. Kalau hanya untuk mengisi lubang, mengisi kekurangan dari kerja gereja yang melayani ini, sakramen ini, melayani paroki itu, pikir dulu. Apakah di situ akan bisa sungguh-sungguh menginjili orang miskin atau buat kerja biasa yang tidak akan mengubah wajah gereja. Memikirkan panggilan bukan soal mengejar-ejar. Kalau kita lihat dan baca kata Vincentius tentang mencari panggilan, dia berkata kepada konfrater-konfraternya, jangan mencari. Kalau ada orang yang datang untuk masuk, tanya, maukah benar untuk orang miskin atau apa? Jangan asal dapat panggilan, dapat tenaga. Kalau orang datang berkata kepada mereka, lihat ada Jesuit, ada Dominikan, ada kongregasi ini, kongregasi itu, apakah tidak lebih cocok dengan panggilanmu? Dan kalau orang itu sungguh-sungguh berkata, saya dipanggil untuk mendampingi dan membawa kabar baik kepada orang miskin, itulah, terima. Tidak gampang itu. Dan kadang-kadang justru seperti yang terjadi misalnya waktu mulai
misi di Cina untuk kongregasi misi. Kami diutus di sana untuk membina imam-imam projo, bukan untuk mencari panggilan untuk kita, karena yakin bahwa perlu itu untuk orang-orang yang begitu minoritas di Cina. Selalu memikirkan itu. Dan dengan demikian berusaha supaya doa kita untuk panggilan bukan hanya asal-asal mau supaya jumlah anggota kongregasi atau kelompok kita lebih besar, tetapi supaya rencana Allah, penyelenggaraan ilahi dipenuhi. Moga-moga kita ingat akan hal itu.